Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik. Karena pepatah mengatakan katakan maka karena anda tak tahu maka dari itu perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dari Universitas Darul Akhir, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Yang di belakang bisa dengar. Baik, tujuan kakak di sini sekolah adik ini untuk memenuhi tugas kakak kepada kakak, yaitu pimpinan kelas kita. Saya tahu pimpinan kelas kita. Pimpinan kelas kita adalah suatu bentuk layanan BK yang dilakukan di dalam kelas atau sudah disetting. Tujuannya apa? Pimpinan kelas kita ini untuk membantu adik-adik mengembangkan keterampilan serta kemampuan adik-adik sehingga adik bisa mencapai tujuan itu. Baik, kakak di sini akan mengambil materi yang berjudul definisi belajar. Adik-adik, ada yang tahu itu definisi belajar? Yang tahu kasih hadiah. Kalau adik-adik pernah terlintas di pikiran adik-adik, apa itu definisi, apa itu disiplin, apa itu belajar? Apa yang bisa? Lagi-lagi ada yang bisa apa itu disiplin, belajar, sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Belajar juga dapat terjadi melalui berbagai cara seperti pengalaman langsung, observasi atau instruksi. Contohnya itu belajar seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu proses belajar yang dilakukan penyampaian dan adik-adik menerima materi yang kakak sampaikan. Bagaimana sih cara kita untuk disiplin dalam belajar? Yaitu kita menanamkan diri kita, yaitu dengan disiplin. Contohnya kita masuk seperti biasa, ini jam berapa masuk? Saja Senin. 12. Kita harus mengikuti sesuai dengan aturan di sekolah supaya kita bisa disiplin dalam mengikuti aturan di sekolah. Terus kalau disiplin dalam belajar, adik-adik bisa contoh bagaimana disiplin dalam belajar. Bapak saya. Belajar waktu belajar. Ada yang lagi? Bisa? Mengatur waktu belajar. Mengatur waktu belajar. Pandai ya.
Belajar juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor motivasi. Motivasinya adalah suatu dorongan, misalnya orang tua, kewajiban, kita semangat belajar. Terus kalau tidak ini biasa terjadi kepada siswa yang menjadi sudah terangkan kepada adik-adik atau yang lain lah. Contohnya sepak bola. Ketika kepada sepak bola, kita akan belajar secara dalam karena kita minatnya soal hobi. Belajar juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apabila kita sering belajar, kan kita di lingkungannya kita sering belajar, teman kita disiplin dalam belajar. Misalnya ada tugas dikasih oleh guru, kita kerjakan, jangan nanti dedahnya, maksudnya jangan nanti hanya. Harus kita kerjakan sebelum hari hanya agar biar tidak pusing. Gitu kira-kira. Terus belajar juga bisa membuat kita berkembang dan berkualitas. Contohnya berkembang dan berkualitas. Kalau kita belajar, contohnya sambil contoh ketika kita membaca referensi. Referensi itu adalah misalnya kita ambil buku tentang pokoknya kalau kita belajar kita akan berbeda sama tidak belajar. Contohnya itu kita lebih aktif dalam kelas. Kita memberikan kita kesempatan bertanya atau menyimpulkan. Kita bisa menjawab pertanyaan dari guru. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada yang tahu faktor-faktor itu? Yaitu faktor fisik. Contohnya kesehatan. Apabila kesehatan tidak mendukung, ketika kita belajar di kelas pasti kita akan loyo, tidak fokus. Apa yang kita itu pasti anggap pasti dari itu sifat. Terus tidur. Kalau kita tidur dalam kelas, pasti kita tidak mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru. Kita mendapatkan cuma mimpi yang tidak pasti. Terus nutrisi ini ketika kita contohnya belajar dalam kelas belum sarapan, pasti kita akan kalau kita lapar pasti fokuslah, pasti doyolah ini bisa makan dari pagi. Terus ada jenis belajar, yaitu belajar langsung. Belajar langsung adalah proses belajar yang dilakukan melalui pengalaman langsung. Contohnya itu belajar langsung seperti yang kita lakukan sekarang, proses pemberian materi, persediaan lingkungan. Kalau belajar tidak langsung itu adalah proses belajar yang dilakukan melalui sumber lain seperti buku, video atau online. Contohnya itu jadi belajar kelas, referensi seperti AI, activity, dan referensi kajian seru, analisis, dari tugas dari itu. Terus ada belajar kelompok. Pasti adik-adik sekarang pasti merasakan belajar kelompok itu dilakukan tidak
Guru memberikan kita tugas kelompok untuk presentasi. Apa sih pentingnya belajar? Belajar juga dapat membantu siswa mencapai tujuan dan melupakan kualitas hidup. Ketika kita belajar, pasti kita melakukan tujuan. Sekarang anak-anak ini pasti ada di masa depan, toh. Ada yang kuliah di sini? Ada yang sampai mengerti belajar. Ini atas pohon itu. Masalahnya panjang. Ada sedikit. Ada ini juga. Apa itu? Ada yang ditangkap sampai semuanya panjang. Apa yang lain berdiam dulu? Apa? Betul sekali. Semuanya belajar tadi. Belajar mempunyai pengertian secara umum. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi dengan dunia. Belajar dapat terjadi dalam masyarakat. Oleh berbagai faktor. Belajar sangat penting untuk pengembangan individu dan masyarakat. Baik, terima kasih para pengamat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.